Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube Basuki Kurniawan. Kemarin saya menangani suatu perkara tanah yang disebut dengan tanah Aigendem. Waktu itu desa tersebut Kucialit, Kabupaten Lumajang, Desa Kenongo dengan sebutan tanah Erva di sini. Jadi kronologis masalah tersebut adalah orang tua itu meninggal dan kemudian orang tua tersebut itu meninggalkan hutang yang bisa dibilang lumayan. Kemudian ternyata ada salah satu bentuk surat yang dimiliki oleh almarhum tersebut yang bentuknya itu secara tertulis, yakni berbentuk surat pernyataan. Surat pernyataan yang mana di pernyataan tersebut itu kemudian dari pihak keluarga berpikiran apakah lahan tersebut itu sah secara hukum. Bentuknya adalah seperti surat pernyataan yang diketahui oleh pihak desa. Ini surat pernyataan teman-teman. Anda balai desa. Apakah surat ini sah secara hukum? Apa surat ini sah secara hukum? Kalau kita baca di surat pernyataan tersebut, kalau kita bicara akta otentik, apabila kemudian bermaterai, ada pihak satu, pihak dua, dan itu kemudian ditandatangani kepala desa, maka surat tersebut itu adalah sah atau otentik. Apalagi ini dikeluarkan oleh desa, maka tanah tersebut itu merupakan sah di sini. Tanah yang saya bicarakan ini itu merupakan dari pihak almarhum membeli tanah yang ada di salah satu desa yang saya sebutkan tadi, dan kemudian bukti kemilikannya adalah ini. Bukti kemilikan adalah ini, bukan berbentuk tulis, bukan berbentuk SPPT pajak, tapi bentuknya adalah surat pernyataan karena SPPT pajak belum menerima kita. Dan kemudian saya ke pihak desa dan kemudian mengklarifikasi masalah tempat dan kemudian logis permasalahan hingga kemudian kita menemukan bahwasanya tanah tersebut itu bukan tanah perhutani, tanah tersebut itu adalah tanah negara. Asal mula tanah Erva atau tanah Eigendom itu adalah dia itu tanah bekas jajahan Belanda dan kemudian tanah tersebut tidak dikuasai oleh perhutani dan itu dikuasai oleh negara kalau perhutani ada batas-batas dan itu kemudian dikuasai oleh desa dan pihak desa karena tanah negara dibagikan pada masyarakat untuk mengolah dan masyarakat tersebut itu kemudian menjual tanah tersebut pada orang lain. Setelah tanah dijual pada orang lain, karena dia itu rumahnya jauh dan dia anak keturunannya tidak mengetahui posisi tanah tersebut dan berikan untuk perawatannya pada orang yang dekat di daerah situ. Hari ini mau dijual teman-teman semua tanah tersebut karena ahli waris untuk menutup kekurangan pembiayaan selama proses uh, dalam bidang Jawa itu menyelamati meninggalnya orang tua tersebut. Jadi kalau teman-teman punya tanah Eigendom atau kita sebut itu adalah tanah, kalau kita sebutannya tanah erfa atau tanah negara yang itu dikuasai oleh masyarakat bekas jajahan Belanda, itu merupakan sah secara hukum walaupun tanahnya atau bentuk kepemilikannya jual belinya hanya berbentuk surat pernyataan, itu merupakan sah secara hukum teman-teman tanah tersebut. Maka proses tanah tersebut itu kalau kita bicara tanah Eigendom tadi itu harganya lumayan cukup murah, tapi masalah akses jalannya itu yang cukup sulit dijangkau. Apalagi 1 hektar tidak sampai semahal tanah-tanah biasa teman-teman semua. 1 hektar ini ada kurang lebih 7.500 meter persegi yang tanahnya dekat perbatasan dengan Probolinggo yang cukup luas tanahnya tersebut, dan itu termasuk tanah Eigendom atau tanah erfa. Secara hukum itu sah kepemilikannya secara otentik ya, dan kemudian bukti pajak per tahun itu juga sudah ada karena ada pembayaran dari bukti yang sah. Di letter C desa saya konfirmasi juga sudah ada, konfirmasi desa sudah ada, maka maknanya tanah Eigendom ini bisa atau sah secara hukum untuk diperjualbelikan teman-teman. Itu mungkin teman-teman kalau seumpama mau membeli tanah mungkin bisa alternatif cari murah, bisa gunakan tanah Eigendom ini yang harganya bisa relatif lebih murah tapi cukup luas.
Masalahnya adalah akses jalan yang tidak mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, itu yang menjadi masalah. Tapi bayangkan 1 hektar kita tanami sengon atau tanaman jati, dan hitungan 1 tahun, 2 tahun, atau 5 tahun pasti akan besar. Dan situ kemudian tanah tersebut dengan konsep yang murah tadi itu bisa dimaksimalkan. Karena tanah itu hari ini kita bicara 2045 pasti harganya tambah mahal. Tanah agronom tadi yang saya menjadi masalah di sini adalah kemudian ternyata secara hukum jelas sudah ada, walaupun bentuknya cuma satu kertas aja kepemilikannya, jual beli, karena diketahui oleh desa. Dan kemudian tanah tadi itu apabila diperjualbelikan atau mungkin diwariskan juga bisa secara hukum, teman-teman semua. Secara ekonomis tanah ini cukup murah karena tanah yang bekas dari jajahan Belanda, dan itu bukan tanah perhutani, tapi itu adalah tanah negara yang kemudian diberikan pada masyarakat untuk dikelola oleh masyarakat di sini. Itu tanah eigendom atau tanah erfa. Maka penyelesaiannya permasalahan ini adalah bicara administrasi. Administrasi semua, mungkin kalau ahli waris cuma memiliki bukti kertas ini, ahli waris bisa langsung ke pihak desa untuk berkonsultasi ke sekretaris desa atau kepala dusun untuk mengurusi sejarah tanah tersebut, dan kemudian mengenai status tanahnya, bagaimana status tanah tadi itu bisa diolah oleh ahli waris selanjutnya di situ. Itu menjadi poin penting. Maka kemudian saya tekankan, manakala orang tua meninggal, buat surat keterangan ahli waris baik di desa ataupun melalui penetapan pengadilan. Yang kedua kemudian adalah jangan lupa mengenai tentang bukti-bukti otentik seperti pembayaran pajak, kemudian surat pernyataan ini jangan sampai hilang, teman-teman. Agar apa? Agar keturunan atau ahli waris kita bisa memproses kepemilikan tanah tersebut. Kalau teman-teman punya tanah, mungkin coba di cross check kembali. Kalau teman-teman mau beli tanah, mungkin tanah eigendom ini bisa menjadi pilihan teman-teman di daerah teman-teman semua. Tanah gendom, kalau bahasa Belanda tanah eigendom. Kalau di daerah tadi yang saya menjadi masalahnya ada disebut dengan tanah erfa. Tanah jajahan Belanda dikembalikan pada negara oleh masyarakat, kemudian itu oleh desa diberikan pada masyarakat untuk dikelola, atau tanah erfa di situ. Ini mungkin teman-teman mau beli tanah bisa memilih di tanah eigendom di sekitar teman-teman semua. Lumayan murah, dan juga bisa konsultasi pada pihak desa yang tahu harga di desa tersebut. Jangan mulai makelar ya, karena harganya cukup mahal. Juga melalui desa, insya Allah akan dapat yang lebih murah, teman-teman. Itu sharing saya mengenai tanah eigendom atau tanah erfa atau tanah gendom kalau di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa.